Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frita Listi dengan akhiran NIM 121. Di sini saya akan membawakan latar belakang. Pembelajaran di era digital menuntut inovasi untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Model blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa aktif dan efektif dalam pembelajaran, khususnya di tingkat sekolah dasar. Implementasi model ini diharapkan dapat menjawab tantangan terbatas waktu, fasilitas, dan sumber daya dalam pendidikan tradisional. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana penerapan model blended learning di sekolah dasar? Kedua, apa saja keuntungan dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan model ini? Tujuan penulisan. Pertama, mendeskripsikan penerapan model blended learning di sekolah dasar. Kedua, menganalisis keuntungan dan tantangan penerapan model ini. Pengertian blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online atau daring menggunakan teknologi digital. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen terbaik dari kedua metode tersebut untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, efektif, dan menarik. Blended learning memberikan keseimbangan antara interaksi langsung dengan guru dan teman, atau yang mendukung aspek sosial dan emosional pembelajaran, serta pembelajaran mandiri melalui platform digital, atau yang memungkinkan akses ke sumber belajar secara luas dan fleksibel. Komponen utama blended learning, yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Hal ini dilakukan dalam kelas melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Biasanya fokus pada diskusi, penjelasan materi yang kompleks, atau aktivitas kelompok. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran daring. Memanfaatkan teknologi seperti Learning Management System atau LMS, video konferensi, atau aplikasi edukasi seperti Google Classroom atau Edmodo. Digunakan untuk penyampaian materi, latihan soal, diskusi virtual, hingga evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Siswa dan guru menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk mengakses materi belajar, tugas, dan forum diskusi. Yang keempat, yaitu evaluasi dan feedback. Kombinasi metode evaluasi daring dan tatap muka untuk mengatur pemahaman siswa, seperti kuis daring, tugas proyek, atau diskusi kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip blended learning. Prinsip-prinsip blended learning adalah pedoman yang membantu merancang dan menerapkan model-model pembelajaran yang membangun pembelajaran tatap muka dan daring. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama dalam blended learning. Yang pertama, integrasi pembelajaran tatap muka dan daring. Blended learning menggabungkan elemen pembelajaran tatap muka dengan elemen daring, atau tidak dengan online. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Student-centered learning. Blended learning menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran, memberikan mereka kebebasan untuk mengatur tempo dan cara belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas. Pembelajaran learning memberikan fasilitas waktu dan tempat bagi siswa mengakses materi. Yang keempat, kolaborasi dan interaksi. Blended learning mendorong kolaborasi antara siswa, baik secara daring maupun secara di kelas. Yang kelima, personalisasi pembelajaran. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Yang keenam, penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran. Ketujuh, umpan balik yang cepat dan efektif. Blended learning memungkinkan pemberian umpan balik yang cepat dan berkelanjutan melalui kuis online, tugas daring, serta interaksi langsung dengan guru. Yang kedelapan, evaluasi yang beragam. Evaluasi dalam blended learning mencakup berbagai bentuk penilaian seperti kuis daring, tugas mandiri, diskusi kelas, dan ujian tatap muka. Yang sembilan, pengelolaan waktu yang efisien. Blended learning memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, menggunakan materi daring yang berfokus pada interaksi atau diskusi yang lebih dalam selama sesi tatap muka. Yang 10, keterlibatan orang tua. Jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, orang tua juga dapat terlibat dalam pembelajaran daring, terutama di tingkat pendidikan dasar. Baik, di sini saya akan masuk dalam penerapan blended learning di sekolah dasar. Penerapan itu seperti media yang digunakan, itu seperti platform pembelajaran.
seperti Google Classroom, Zoom, atau video pembelajaran interaktif. Lalu ada metode pengajaran, yaitu seperti kombinasi penjelasan langsung di kelas dengan tugas daring yang bersifat mandiri. Contoh penggunaan blended learning itu seperti flipped classroom atau kelas terbalik. Pada metode ini, siswa belajar materi dasar secara mandiri di rumah melalui video pembelajaran atau bahan daring. Dan saat di kelas, waktu digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam dengan bimbingan guru. Hal ini memungkinkan siswa lebih aktif dan fokus pada pemecahan masalah saat tatap muka.